Suara bersama aku Inung dan Kak Safita. Halo. Di podcast Ruang Suara kali ini kita bakal ngebahas tentang insecurity nih. Aku mau tanya nih sama Kak Safita, pernah nggak sih ngerasain insecure? Terus menurut kakak tuh insecure itu apa sih gitu? Kalau ditanya pernah nggak sih ngerasain insecure, ya jawabannya pasti pernah ya. Kayaknya setiap remaja zaman sekarang itu nggak pernah nggak ngerasain ini gitu. Iya, benar banget. Dan menurut aku insecure itu ketika kita ngerasa nggak aman di Lingkungan suatu sekitar. ketika atau di suatu waktu atau tempat kayak gitu, kayak kita ngerasa nggak secure di sini, itu aku ngerasa itu lagi insecure kayak gitu. Paham nggak sih? Paham. Ya, ya udah kayak gitu. Kalau kamu sendiri, Kalau aku menurutmu sih, pernah nggak sih kamu ngerasain insecure, dan menurutmu insecure itu apa? kalau aku sih insecure jelas pernah kan ya, sama kayak yang bilang Kak Safita. Kalau insecure utama aku sendiri tuh apa ya, kita tuh ngerasa ada penolakan sama diri sendiri. Jadinya tuh kalau lihat orang lain bawaannya tuh jadi negatif gitu. Kayak misal kita kan mau mencapai suatu hal ya, tapi pasti ada dong saat dimana kita tuh gagal buat mencapai itu. Terus lihat orang lain kayak, ih aku kan udah berusaha lebih keras, tapi kok malah dia yang berhasil. Padahal kan yang kita tahu dia tuh males-malesan gitu, gitulah. Jadi dari situ tuh muncul perasaan kayak nggak pede sama diri sendiri, yang lama-lama jadi ngerendahin diri sendiri ya. gitu. Jadi kayak lebih ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Padahal kan kita nggak tahu tuh ya gimana perjuangannya dia gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih sama Kak Safita. Boleh. Hal-hal apa aja sih yang bikin kakaknya insecure? Yang bikin aku insecure itu ya, yang pertama fisik sih, tentang fisik, karena itu yang pasti dilihat orang dulu. Iya. Kayak gitu. Aku terkadang ngerasa aku ini kurus banget, apalagi di lingkungan aku tuh sering aku dengar kayak kamu kurus kayak gitu. Gendutin makanan yang banyak gitu. Padahal orang itu nggak tahu aku tuh udah makan banyak, tapi tetap kayak gini, kayak gitu. Itu aku jadi kayak ngerasa kurang percaya diri dari situ. Jadi aku setiap kalau mau keluar atau mau kemana gitu, ngapain aja, itu selalu nggak percaya diri sama apa yang aku pakai saat itu, kayak gitu. Itu sih yang lebih kelihatan. Terus ada lagi sebenarnya insecure itu juga nggak hanya melulu tentang fisik sama penampilan ya. Kadang kayak di umurku segini tuh ngelihat teman-temanku yang pencapaiannya udah tinggi gitu, aku ngelihat aku masih di stuck di sini aja. Aku masih ngerasa aku belum ada pencapaian apa-apa gitu. Aku juga udah insecure, kayak aku ngerasa apa yang kurang dari aku, kok aku nggak bisa kayak mereka gitu sih. Gitu. Itu yang bikin aku ngerasa nggak aman, ngerasa secure kayak gitu. Karena ngelihat kehidupannya orang. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih insecure-nya pertama karena keadaan fisik muka aku. Aku waktu itu bener-bener jerawatan yang sampai kayak anak baru puber gitu loh. Gitu. Iya. Nah itu bikin aku insecure. Terus yang akhirnya merembetnya tuh kemana-mana. Kayak aku loh sebenarnya punya kemampuan gitu, tapi orang lain kok nggak mau gitu loh lihat ke aku gitu. Apa aku kurang good looking atau kayak gimana? Akhirnya ngerasa nggak percaya diri sama itu. Terus kemudian aku juga ngerasa insecure akhirnya sama kemampuan yang aku punya gitu. Jadi ngerasa apa emang benar ya kemampuan aku tuh sebenarnya kurang gitu dibandingin orang-orang gitu. Sampai titik terjeleknya itu aku kayak punya rasa cemas sendiri gitu sama keadaan di lingkungan sekitar. Kayak aku ngerasa nggak aman gitu. Dan ngerasa udah deh mending nggak usah bersosialisasi sama orang lain, aku di rumah aja gitu sendiri. Jadi kayak lebih akhirnya berujung ke insecure untuk bersosialisasi itu tadi sih gitu. Nah, kenapa sih kita bahas insecure di episode kali ini? Karena aku yakin kan sama yang katanya Kak Safita, teman-teman di rumah pasti ada yang ngerasa insecure sama
diri sendiri ataupun sama orang lain gitu. Apalagi di era sekarang nih, internet, sosial media, yang dimana tuh mereka pasti ngeposting tentang kebahagiaannya aja kan. Nah, pasti ya orang-orang ya. Iya. Gak mungkin orang-orang ngepost apa yang bikin mereka sedih gitu. Terus kita kan kayak ngerasa, ih kok mereka kelihatan bahagia terus gitu. Padahal kan kita nggak tahu tuh di balik postingan itu apa aja yang udah mereka lewatin gitu. Entah mereka sedih ataupun ngerasa gagal, kan nggak mungkin tuh ditunjukin ke ranah publik gitu. Kayak kita nggak tahu apa yang udah diperjuangin sama dia sampai ke titik itu nggak sih? Terus ya menurut aku tuh insecure tuh juga ada tanda tanyanya sih Kak. Kayak kita tuh ngerasa rendah diri gitu, yang akhirnya bikin kita tuh sering ngebanding-bandingin sama orang lain. Nah seperti yang katanya Kak Safita tadi, karena ya itu tadi rasa nggak percayanya diri kita, terus rasa nggak amannya kita, jadi kita ngelihat orang lain, otomatis kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Padahal yang kita punya tuh sebenarnya udah oke-oke aja, tapi kayak ada rasa kayak penolakan dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, yang akhirnya kita tuh berusaha buat menyetarakan sama orang lain, yang apa ya? Jatuhnya kita nggak menunjukkan kalau itu tuh sebenarnya kita gitu. Oh, jadi kayak lebih kayak bukan diri kita yang sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kita masang topeng lah ibaratnya gitu. Dan berarti kan kalau kayak gitu kan kita maunya memuaskan ego kita masing-masing. Padahal yang sebenarnya itu kan nggak bagus gitu loh buat kesehatan mental kita. Jadi kayak kita tuh ngerasa terus-terusan berlomba nggak sih? Kayak kita harus lebih baik dari orang lain kayak gitu nggak sih? Jeleknya kayak gitu ya? Ya. Terus ya dari ceritanya Inung tadi ke insecure-nya kamu tadi, kira-kira kamu dari rasa insecure-mu itu, kamu gimana caramu survive dari itu gitu? Kalau aku kan pertama insecure-nya karena itu tadi ya, keadaan muka aku. Aku mulai tuh pakai skincare, terus cari tahu kandungan skincare apa aja sih yang baik, yang cocok gitu, yang cocok di muka aku gitu. Dan ya jadilah kayak sekarang yang aku ngerasa udah kayak aku udah pede kok buat ada di publik gitu. Terus yang sebelumnya nggak pede jadi lebih pede ya. Terus buat kemampuan aku tuh sebenarnya kan aku punya potensi ya di bidang fotografi. Terus waktu itu aku ngembanginnya lewat ikut kepanitiaan acara gitu. Terus entah kenapa ada nih salah satu saudara yang minta tolong buat fotoin produk makanannya. Terus beliau itu bilang bagus loh hasilnya gitu. Terus dari situ tuh kayak punya pikiran, oh ternyata tuh aku bisa loh ngelewatin fase ini tuh dalam hidup aku, dan nggak stuck ada di perasaan negatif, keadaan negatif itu tadi. Jadi selain pede tadi kamu jadi lebih ini ya, mengembangkan diri sendiri gitu. Terus jadi ya itu tadi ya, lebih percaya diri kan. Insecure-nya hilang gitu. Nah, terus itu kan cara kamu survive ya tadi. Ya. Misal nih, kamu survive-mu itu tadi terus kayak gagal. Hasilnya itu gagal, nihil gitu. Apa yang kamu lakuin kira-kira? Aku sih bakal bilang nggak apa-apa kok. Emang nggak setiap hari tuh usaha yang kita lakuin harus berhasil kan gitu. Iya. Mungkin hari ini gagal, mungkin besok juga bisa berhasil. Tapi kan kita tetap harus terus mencoba kan. Kalau kita berhenti, kita nggak tahu nih kapan ada buah dari hasil dari payahmu tadi itu ya. Jadi kalau emang ngerasa capek, oke, boleh lah istirahat. Toh kita ya nggak berhenti kan. Lagian Tuhan kan juga ngasih kita rasa kayak gitu kan bukan semata-mata cuma mau ngasih sedihnya aja gitu. Pasti kan ya ada makna di balik itu semua. Sebenarnya gitu. Tuhan ngasih itu tuh buat ini nggak sih, buat kita, pengingat. Buat pengingat. Kamu dijatuhin itu bukan berarti kamu harus jatuh terus kan? Kamu harus berdiri lagi gitu. Setiap orang jatuh kan harusnya berdiri ya. Gak mungkin jatuh terus kan. Terus gini nih, ada yang mau aku tanya ini sama Kak Safita. Ya, Kira-kira ada nggak sih
tips and trick buat survive dari rasa insecure yang Kak Safita punya? Kalau dari aku nih, aku biasanya ngelawan rasa insecureku itu dengan cara satu ya, stop banding-bandingin diri kamu sama orang lain. Benar banget. Kamu ya kamu, orang ya orang. Jadi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing kan, punya pasti. porsinya masing-masing. Punya porsinya gitu. masing-masing. Jadi kalau aku ngerasa kurang, aku harus ingat aku juga punya kelebihan lain gitu. Mungkin aku kurang di situ, jadi aku harus punya lebihku apa kayak gitu, kayak lebih kenal diri sendiri dulu gitu. aja Jadi gitu. kayak itu tadi ya, stop bandingin diri kamu. Terus 2, kamu harus lebih percaya sama diri kamu. Kamu harus kenal aku tuh seperti apa, kamu apa tuh yang seperti aku apa, bisa, apa gitu. yang aku bisa kayak gitu kan. Setelah kamu udah kenal sama diri kamu, terus kamu udah percaya, nanti terus kamu udah cinta gitu ya, cinta sama dirimu, udah kamu nggak akan ngerasa insecure. Maupun orang kayak gimana nanti kamu udah nggak ngerasa kurang, soalnya kamu udah cinta sama dirimu kayak gitu sih. Aku jadi kayak kalau aku udah mulai insecure, aku takut, aku cemas, aku kayak gini-gini. Ya itu tadi, aku langsung nggak mau ngelihat orang lain, tapi aku langsung fokus ke diri aku sendiri. Itu sih caraku kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih lebih ke apa ya, bener pertama tadi mengenal diri sendiri. Yang kedua itu kayak kita nyari tahu sebenarnya apa sih yang kita mau gitu. Soalnya kan kadang kita kurang rasa peka sama diri kita sendiri. Itu tadi yang karena kita nggak kenal sama diri kita ya. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya kita mau tuh apa gitu. Kalau kita udah tahu dan udah punya tujuan buat diri kita sendiri, kita kan pasti bakal melangkah terus kan untuk mencapai itu semua. Nggak bakal tuh lihat-lihat orang lain. Mungkin oke lah lihat orang-orang lain untuk bahan evaluasi buat diri kita sendiri, bukan untuk ngebanding-bandingin gitu. Ya. Jadi kayak mungkin sesekali kamu ngelihat orang lain itu cuma untuk motivasi kayak gitu. Nah itu dia podcast Ruang Suara untuk episode kali ini tentang insecurity. Kalau menurut aku sih insecurity itu kuncinya ada di diri kita sendiri kan ya. Kita yang tahu gimana harus menangani itu gitu. Nah ada nih satu kutipan yang menurut aku itu ngemotivasi banget buat diri aku sendiri. Ini dari Anil Sinha. Dia bilang tidak ada yang sempurna, bahkan orang yang paling percaya diri sekalipun itu punya rasa tidak aman gitu. Nah di beberapa titik dalam hidup kita itu mungkin merasa kekurangan sesuatu, itu dianggapnya sebagai kenyataan gitu. Kita harus berusaha hidup sesuai kemampuan yang kita miliki. Jadi punya rasa insecure itu sebenarnya wajar ya. Bener banget. Namanya juga manusia gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita punya, ya udah wajar gitu kan. Oke, sampai di sini aja ya episode Ruang Suara kali ini. Untuk updatean selanjutnya pantengin aja akun sosial media kita. See you. Oke, sudah cut.